hampir setengah jam dia mengejar suara anjing itu. Suara anjing itu semakin semakin tidak ada suara gitu ya, semakin kecil suaranya. Dan sudah setengah jam lebih dia mengejar, dia tidak ketemu anjingnya. Malah dia ketemu jalan ya, jalan kayak jalan kecil, jalan setapak tapi kecil, ukuran 1 meter. Lalu dia ikuti jalan itu. Setelah dia ikuti semakin jauh ke dalam hutan, dia mendengar kayak ada orang-orang. Teman-teman klik dulu subscribe dan klik loncengnya ya, gratis loh. Hai teman-teman, masyarakat Dayak sangat terkenal akan toleransinya ya. Dan siapapun dia bergaul, dia akan bertoleransi yang sangat tinggi teman-teman. Samping toleransi, masyarakat Dayak juga terkenal dengan budi baiknya. Dia akan selalu sabar dan terbuka menerima siapapun di daerahnya. Pemuda-pemudi Dayak juga terkenal ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Terlihat dari video ini, senyumnya juga manis dan ganteng ya. Tetapi teman-teman, masih banyak juga hal yang tersembunyi di dalam kehidupan suku Dayak. Salah satu di dalam hutan rimbanya yang masih asli. Banyak misteri sekali. Setiap daerah pasti ada cerita primitif atau cerita-cerita yang masih misteri. Khusus di Pulau Borneo juga ada. Salah satunya keberadaan masyarakat yang masih primitif, yang masih tinggal di hutan-hutan, yang secara kasat mata tidak terlihat atau bisa dikatakan gaib. Nah, hal ini terjadi di hulu Sungai Kahayan dan diceritakan oleh almarhum ayah saya pada saat itu, dan dia dapat informasinya dari masyarakat di sana, yaitu ada suku atau warga atau masyarakat yang masih primitif dan tinggalnya di hutan belantara Kalimantan di hulu Sungai Kahayan. Teman-teman, hutan Kalimantan adalah hutan yang sangat luas sekali. Banyak hal yang unik, menarik, dan luar biasa, bahkan tidak ada di dunia manapun terdapat di hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan adalah salah satu hutan yang disebut dengan paru-paru dunia. Walaupun banyak sudah hutan Kalimantan yang ditebang, dijadikan lahan sawit, dijadikan lahan perkebunan swasta besar lainnya, tapi tidak dipungkiri bahwa hutan Kalimantan masih mengandung berbagai misteri. Salah satunya keberadaan penduduk yang masih sangat primitif, ataupun penduduk yang masih tersembunyi di balut lebatnya hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan mungkin masih menyembunyikan hal-hal yang bersifat misteri ini sampai sekarang, ataupun ini hanya cerita dongeng, cerita legenda turun-temurun, kita tidak tahu teman-teman. Yang pasti hutan Kalimantan sangat berguna sekali untuk masyarakat lokal. Walaupun keberadaan cerita-cerita misteri, termasuk cerita tentang adanya masyarakat yang gaib, yang tidak bisa terlihat atau tidak bisa dilihat oleh mata, masih ada di hutan Kalimantan, ini masih belum bisa kita simpulkan sepenuhnya benar atau tidak. Tapi kita akan saksikan cerita berikutnya teman-teman. Silahkan disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman. Jadi saya ingin bercerita. Ini saya lagi di hutan ya teman-teman ya, karena sesuai dengan background cerita saya ataupun dongeng ataupun info yang ingin saya sampaikan tentang masyarakat yang misterius yang berada di hutan Kalimantan. Cerita ini saya dapatkan dari almarhum ayah saya, Juang Tongkoy Angang ya. Dan cerita ini kalau tidak salah terjadi sekitar tahun 80-an di hulu Sungai Kahayan. Jadi ceritanya seperti ini. Suatu saat masyarakat desa ingin berburu ya. Lalu mereka merencanakan berburu ke
hutan di seberang desa. Dan akhirnya mereka berburu sekitar 10-an orang, dan ada salah satu pemuda yang mungkin seusia 20-an tahun yang juga ikut. Mereka berangkat paginya mereka berangkat, sampai siang tidak ada dapat apapun ya buruannya. Anjing pun yang yang mereka bawa, 5-6 ekor anjing pun sampai siang itu tidak ada menunjukkan tanda-tanda menggonggong hewan ya. Lalu akhirnya suatu saat sekitar jam 12 lewat, lalu mereka mengendus sesuatu yang aneh, kayak ada bau gitu ya, bau yang kayak bau manusia gitu ya dari pinggir hutan itu. Lalu akhirnya mereka beristirahat. Setelah mereka beristirahat, lalu tiba-tiba anjingnya menggonggong. Nah akhirnya kata tetua yang membawa mereka, tetua adat ya, atau tokoh adat, tokoh masyarakat yang membawa mereka berburu itu mengatakan seperti ini, kita jangan hiraukan dulu, kita istirahat dulu katanya ya. Tapi ternyata mereka gelisah mendengar suara anjing itu ya. Akhirnya salah satu pemuda yang berusia sekitar 20-an tahun tadi memutuskan untuk melihat ya. Dia membawa lunjuknya atau tombaknya, dia membawa parangnya atau mandaunya, dia mengejar suara lolongan anjing itu ya. Lalu lolongan anjing itu semakin dalam ke hutan teman-teman, masuk ke dalam hutan ya. Lalu akhirnya singkat cerita, hampir setengah jam dia mengejar suara anjing itu. Suara anjing itu semakin semakin tidak ada suara gitu ya, semakin kecil suaranya. Dan sudah setengah jam lebih dia mengejar, dia tidak ketemu anjingnya. Malah dia ketemu jalan ya, jalan kayak jalan kecil, jalan setapak tapi kecil, ukuran 1 meter. Lalu dia ikuti jalan itu. Setelah dia ikuti semakin jauh ke dalam hutan, dia mendengar kayak ada orang-orang yang lagi berbicara atau gimana, kayak ada kampung gitu teman-temannya. Lalu akhirnya singkat cerita, dia masuk ke kampung tersebut. Belum sampai dia ke rumah-rumah warga yang ternyata di situ banyak rumah ya. Dia sudah dihadang oleh masyarakat desa memakai tombak, memakai mandau. Lalu akhirnya teman-teman, setelah dia dihadang, lalu dia dibawa ke tetua adat. Tetua adat bertanya, dia tidak tahu bahasa yang dipakai oleh masyarakat di situ ya, teman-teman. Ternyata dia ambil suatu ide, coba saya memakai bahasa Kedori gitu ya, karena dia adalah dari suku Danum, yaitu bahasa Kedori. Termasuk ibu saya juga bahasa Kedori ya. Ini ada teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Akhirnya ternyata nyambung, dia memakai bahasa Kedori ya. Lalu dia menceritakan dia pemburu yang lagi mencari buruan dan tersesat, dan dia minta kalau bisa diantarkan ke desanya. Tetapi tetua adat di situ mengatakan, kalau kamu sudah masuk ke sini kamu tidak bisa keluar lagi. Kamu bisa keluar tapi kamu mati katanya. Lalu akhirnya pemuda ini berpikir, kalau saya seperti ini lebih baik saya tinggal di sini. Lalu akhirnya singkat cerita dia tinggal di situ teman-teman. Dia tinggal. Setelah dia tinggal sekitar 5 atau 6 bulan, lalu dia tertarik dengan anak ketua suku tadi ya. Dia tertarik, akhirnya dia mengutarakan niatnya dan dia menikah. Dan akhirnya dia punya keturunan 2 orang laki-laki ya. Ini ceritanya teman-teman ya. Setelah dia menikah punya keturunan 2 orang. Pas tahun kelima dia berada di suku yang entah berantah itu ya. Memang yang aneh dan unik dari warga di tempat dia tinggal itu adalah, yang pertama adalah mereka itu kuat sekali. Kalau mereka meloncat setinggi 10-an meter itu bisa lebih ya, setinggi pohon kelapa yang 10-an meter mereka bisa meloncatnya ya. Dan mereka sangat kuat, kebal ya. Dan adat istiadat mereka juga sangat kental. Dan yang unik juga mereka memakai ewah saja ya. Ewah itu kayak celana khusus untuk laki-laki. Perempuan itu sama pakai ewah. Tapi sejenis ewah, tidak sama seperti yang laki-laki dia ya. Tapi di atas, bagian atas sampai pusarnya nggak tertutup. Jadi masih sangat-sangat alami ya. Dia sudah menikah, sudah berkeluarga dengan anak tetua suku.
tahun kelima dia ingin izin mau balik ke desa sebentar dengan keinginan untuk mengabarkan bahwa dia masih hidup, tapi dia janji dia akan kembali. Lalu akhirnya rapat ketua suku termasuk istrinya dan anak-anaknya, lalu disimpulkan boleh kamu pulang, tapi kata tetua adat tadi ataupun mertuanya itu ya, sudah jadi mertuanya tetua adat ya, boleh kamu pulang asal kamu janji jangan sampai tidak kembali, dan kamu nanti harus diantar oleh anakmu dan istrimu. Mereka harus menunggu kamu di samping di seberang sungai. Kamu silakan dan kamu ke kampung hanya 1 hari sebelum gelap sudah kembali. Lalu akhirnya dia putuskan, berangkatlah mereka ya. Dia setuju. Setelah berangkat, dia siapkan mandau, disiapkan lunjuk, pisau, semuanya disiapkan. Akhirnya mereka satu syarat lagi kata istrinya, aku kasih benang, aku tutup matamu katanya. Dan kamu jangan bertanya apapun nanti kalau kita di jalan katanya. Akhirnya ditutup matanya, anaknya ikut juga, tapi nggak ditutup ya, anak dan istrinya nggak ditutup matanya. Ternyata teman-teman, dari tempat mereka tinggal itu nggak sampai 5 menit ya, sampai ke seberang Sungai Kahayan, di seberang kampung itu. Dia nggak bertanya karena sudah ya, karena dia memang sudah taat dengan perjanjiannya. Dia nggak bertanya teman-teman. Lalu akhirnya kata istrinya, kalau sebelum gelap kamu tidak kembali, kami akan meninggalkan kamu dan kamu tidak akan bisa menemui kami lagi, saya, istrimu, dan 2 anakmu. Lalu si lelaki ini mengatakan, tenang, saya akan menuruti apa kata-katamu karena aku mencintai kamu dan keluargaku yang ada di sini, anak-anakku juga. Saya hanya ingin memberitahukan saya masih hidup, saya pamit dengan masyarakat dan mereka jangan mencemaskan saya. Tiba-tiba karena dia sudah lama tinggal di suku yang entah berantah tadi ya, masyarakat yang dia tidak tahu itu apa, masyarakat apa, dan dia sudah hidup 5 tahun di sana kurang lebih, dia punya kekuatan juga untuk menyeberang Sungai Kahayan itu. Dia nggak pakai perahu teman-teman, tapi dia menyeberang itu pakai loncatan juga. Bayangkan Sungai Kahayan itu hampir 100 meter ya lebarnya, dia loncat gitu ya langsung sampai. Lalu orang kampung terheran-heran, aneh dan bertanya-tanya, lalu dia menceritakannya bahwa dia hidup bahagia, dia selamat, dia mendapat keluarga yang bahagia. Masyarakat pun terharu sampai menangis ya, ingin diadakan pesta tapi kan nggak sempat karena 1 hari saja. Lalu mereka mengadakan ritual adat dan lain-lain ya. Dia pamit, dia membawa perlengkapan yang bisa dia bawa, apapun yang bisa dia bawa termasuk baju, pakaian dan lain-lain. Dia pamit, satu pintaku katanya, satu yang ingin kusampaikan kepada kalian katanya, kepada warga kampung di tempat dia itu ya, di desa di hulu Sungai Kahayan itu ya. Jangan kalian merusak hutan. Jangan merusak hutan, karena di dalam hutan itu banyak kehidupan yang lain katanya. Itu saja pesanku. Karena hutan berguna untuk kami dan berguna juga untuk kalian. Nah, akhirnya dia kembali, dia menemui anak dan istrinya. Mereka kembali dan sampai sekarang tidak ada kabar lagi ya dari pemuda ini. Nah, cerita ini ayah saya dapatkan dari orang yang pernah belanja di tempat kami dulu ya, karena ayah saya dulu kan pedagang ya. Ada orang belanja dan dia bercerita ya. Nah itu ya, dari orang yang belanja itu mengisahkan cerita ini kepada ayah saya, dan ayah saya menceritakan pada saya, dan saya lagi melanjutkan pada teman-teman. Jadi teman-teman jangan percaya 100% ya. Ini bisa juga dongeng, bisa juga info, bisa juga ini hanya cerita legenda. Yang jelas tetap jaga hutan. Hutan Kalimantan harus dijaga. Kalau bisa kebun-kebun besar, harus memperhatikan juga masyarakat ya, karena banyak kehidupan yang ditunjang dari hutan-hutannya. Itu saja pesan saya, tetap di rumah, salam sehat, salam dari hutan Kalimantan. Saya siswa di Citongkoi, tetap semangat, jangan lupa subscribe, share, dan klik loncengnya untuk video saya. Terima kasih teman-teman.